Dia romantis dan saya pragmatis. Itu berarti kita melihat sesuatu secara berbeda. Dan karena saya tidak melihat hal-hal sebagai hal yang romantis, saya tidak berperasaan. Pangeran Charles selalu menjadi sosok buram di latar belakang. Dia dibayangi karisma Ratu Elizabeth, Lady Diana yang dicintai dan anak-anaknya yang diidolakan. Kehidupan kerajaan tidak pernah sepenuhnya normal termasuk hidup Pangeran Charles. Walau ia memiliki hak istimewa sebagai pewaris tahta, masa kecilnya diliputi dengan ekspektasi tinggi, kekecewaan, dan bullying. Seperti apa kisahnya? Ayo kita telusuri lebih jauh kehidupan Pangeran Charles sebelum menikah dengan Lady Diana. Sebelum tengah malam pada 14 November 1948, Charles Philip Alton de George secara resmi menjadi milik publik. Saat ibunya, Putri Elizabeth, beristirahat di kamar, Charles yang baru lahir dibawa ke ballroom luas oleh bidan kerajaan. Di bawah langit-langit setinggi 14 meter, Charles ditempatkan di ranjang bayi untuk dilihat oleh para abdi dalam. Bahagia dengan kehadiran putra sulungnya, Elizabeth menyusui Charles selama 2 bulan. Sampai ia terjangkit campak dan terpaksa berhenti. Setelah itu Elizabeth kesulitan meluangkan waktu untuk Charles karena harus menemani suaminya Phillips, perwira di Royal Navy yang ditugaskan ke Malta. Sementara itu sang ayah hampir tidak mengenal putranya selama 2 tahun pertama kehidupan Charles. Namun sepulang dari tugas luar negeri, Philip meluangkan waktu untuk mengajari anaknya menembak, memancing, dan berenang. Suatu hari saat berusia 8 tahun, Charles ikut makan siang di Barlands, rumah Louis Mountbatten. Para tamu disuguhi stroberi liar dan Charles mencabut batang dari buahnya. Edwina Mountbatten melihat itu dan berkata pada Charles, "Jangan cabut batang kecilnya, lihat kamu bisa mengambil batangnya dan mencelupkan buahnya ke gula." Beberapa saat kemudian bocah itu mati-matian mencoba memasang kembali semua batangnya. Itu menunjukkan betapa sensitifnya dia dalam menerima kritik. Saat Philip melihat sifat itu muncul, dia khawatir Charles akan menjadi lemah, jadi dia menyelidikinya dengan keras. Adiknya Anne juga menjadi korban pengasuhan Phillips, tetapi karena sifatnya yang percaya diri, Anne mampu bertahan. Sedangkan Charles layu dan masuk lebih dalam ke cangkangnya. Sudah jelas bagi Philip bahwa putranya tidak sama dengan dirinya. Dia romantis dan saya pragmatis. Itu berarti kita melihat sesuatu secara berbeda. Dan karena saya tidak melihat hal-hal sebagai hal yang romantis, saya tidak berperasaan. Tahun 1952, Putri Elizabeth naik tahta setelah ayahnya meninggal dunia. Saat itu pula Pangeran Charles menjadi pewaris tahta pada usia 3 tahun. Ketika Elizabeth menjadi ratu, dia memiliki waktu lebih sedikit untuk keluarga. Kurangnya hubungan Elizabeth dan anaknya terlihat jelas pada Mei 1954. Charles usia 5 tahun dan Anne usia 3 tahun. Berdiri dalam antrian saat mereka menyambut ibunya dari kunjungan luar negeri selama 6 bulan. Ibu Charles berjalan ke barisan menjabat tangan setiap pejabat, dan ketika akhirnya mencapai anak-anaknya, alih-alih memeluk sang ratu menjabat tangan mereka dan terus berjalan. Jika Charles ingin melihat ibunya, dia harus membuat janji bertemu. Dia memanggil ibunya yang mulia, menundukkan kepalanya ketika menyapanya, dan tidak boleh mengenakan pakaian kasual di hadapannya. Sepanjang masa kecilnya, Charles lebih sering menghabiskan waktu bersama pengasuh kesayangannya, Mabel Ederson. Mabel yang menundukkan Charles, menceritakan kisah-kisah kepadanya, mengobati luka memarnya, dan memberikan ide untuk melatih anjing Georges kerajaan untuk main petak umpet dengan Anne, sehingga dia tidak kesepian saat Charles mulai sekolah. Mabel adalah tempat bersandar Charles ketika dia masih kecil dan sensitif. Ia selalu ada untuknya dan Charles sangat peduli padanya. Awal tahun 1957, Ratu dan Pangeran Phillips mengirim Charles ke Hill House School. Setelah 6 bulan, dia pindah ke James School. Di sana, Charles menderita homesick, terus menempel pada boneka beruangnya, dan sering menangis sendirian. Charles juga menjadi target bullying teman-teman sekolahnya. Mereka mengecek telinganya yang menonjol dan menyebut pangeran itu gemuk. Charles tidak memiliki karakter tangguh ayahnya dan lemah secara fisik.
Dia menderita infeksi sinus kronis dan dirawat di rumah sakit untuk operasi amandel pada Mei 1957. Di tahun yang sama, dia terbaring di tempat tidur sekolah karena flu Asia dan orang tuanya tidak mengunjunginya. Ratu dan Pangeran Philip kembali melakukan tur ketika Charles terserang campak pada usia 12 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan di CHIM, alma mater Philip, Gordonstoun dipilih untuk menjadi sekolah lanjutan Charles. Bangunan abu-abu abad ke-17 menyambut mereka. Sang pangeran pergi ke Windmill Lodge bersama 13 anak laki-laki lainnya. Awal dari hari-hari yang disebut hukuman penjara. Tantangan fisik di Gordonstoun merupakan inti dari pembangunan karakter. Hal ini diwujudkan dari aturan berupa penggunaan celana pendek sepanjang tahun, jendela terbuka setiap saat dan mulai hari dengan lari apapun cuacanya. Lalu dilanjutkan dengan mandi air dingin. Mereka tidur di ranjang keras dan anak-anak yang lebih senior bebas mengenakan disiplin, termasuk dalam bentuk penyiksaan. Sekolah itu bertujuan menciptakan anak-anak kuat tanpa dimanja privilege. Etos yang sesuai dengan Phillips ketika dia bersekolah di sana. Phillips dengan cepat menyelesaikan diri dengan tuntutan sekolah, sementara Charles menjadi sasaran bullying. Anak-anak yang mencoba berteman dengan Charles akan dicemooh, dan seperti di gym, anak-anak mengecek telinganya. Saat pertandingan rugby antar asrama, rekan tim dan lawan sesama memukul Charles di skrum. Saya tidak pernah melihatnya bereaksi. Dia sangat tabah, dia tidak pernah melawan. Charles menulis sepucuk surat ke rumah yang berisi, "Orang-orang di asrama saya jahat, astaga, mereka mengerikan. Saya tidak tahu bagaimana orang bisa begitu busuk." Di bagian lain, dia memberitahukan ibunya, "Saya hampir tidak bisa tidur di asrama karena saya mendengkur dan kepala saya selalu dipukul. Ini benar-benar neraka." Bantuan datang dari Donald Green, pengawal kerajaan yang terkadang menjadi figur ayah. Pria itu memiliki tinggi lebih dari 190 cm, berpakaian bagus, mengendarai Land Rover, dan tampak seperti James Bond di mata anak laki-laki. Green adalah satu-satunya teman Charles meskipun tidak banyak yang bisa dia lakukan terhadap bullying yang terjadi di dalam asrama. Persahabatan ini membuat Charles terbiasa mencari teman yang lebih tua. Pada tahun kedua Charles, dia mengikuti trip sekolah ke Isles of Lewis di Skotlandia dan memesan brand cherry di pub lokal. Tanpa sepengetahuan Charles, seorang reporter ada di sana dan membuat berita besar-besaran tentang pangeran di bawah umur yang minum minuman. Setelah itu, polisi metropolitan memecat Green. Saya tidak pernah bisa memaafkan mereka karena melakukan itu. Saya merasa itu adalah akhir dunia. Saat usia Charles 17 tahun, Philip mengirimnya ke Timbertop Keelung Grammar School, Australia. Philip menugaskan David Jacques untuk mengawasi putranya. Charles dan David tiba di Australia pada 1966. Di sana, sang pangeran dibebaskan dari status kerajaannya dan untuk pertama kalinya, dia dinilai berdasarkan kepribadiannya. Pendidikan di Timbertop didominasi oleh tantangan fisik yang dicapai Charles dengan kesuksesan. Dia melakukan ekspedisi lintas negara di bawah teriknya matahari sejauh 70 mil dalam 3 hari dan menghabiskan malam dengan membeku di kantong tidur. Itu adalah pengalaman yang lebih menguji fisik daripada Gordonstoun, tapi Charles menyukainya dan banyak belajar. Pada akhir pekan, dia menikmati kehidupan normal bersama keluarga David di tanah pertanian yang mereka sewa. Charles menikmati 6 bulannya di Australia, terutama karena itu sangat berbeda ketika Charles masuk ke Trinity College, Universitas Cambridge. Pihak kampus bersikeras bahwa dia tidak akan menerima perlakuan khusus. Tetapi fakta bahwa dia diterima di Trinity College dengan nilai akademik di bawah rata-rata tentu mengatakan sebaliknya. Di tahun yang sama, dia bertemu dengan Lucia Santa Cruz. Lucia memiliki beberapa kesamaan dengan istri Charles di masa depan, Diana. Keduanya berambut pirang, putri bangsawan, dan bersekolah di sekolah penyelesaian Swiss. Lucia 5 tahun lebih tua dari Charles dan merupakan cinta pertamanya. Dia bahkan pernah dibawa ke Balmoral untuk bertemu keluarga. Tidak diketahui bagaimana hubungan mereka berakhir. Tetapi